Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ima Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas ya tentang pertidaksamaan fungsi rasional. Nah, ini adalah bentuk dasar dulu. Bentuk dasar cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Nah, nanti kita bahas dua soal ya. Kita akan bahas dua soal bagaimana cara mudahnya menyelesaikan pertidaksamaan rasional tersebut. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Ini saya punya itu pertidaksamaan X dikurangi 3, kemudian X ditambah 4, ini X minus 1, di sini X ditambah 6 gitu ya, kurang dari 0. Nah, ini adalah bentuk rasional yang mana ini adalah perkalian faktor-faktor ya. Nah, di sini kita akan mudah menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Nah, caranya gimana? Di sini perhatikan, di sini ada perkalian faktor-faktor bentuk aljabar dari pertidaksamaan tersebut ya. Langkah pertama kita cari faktor-faktor pembuat nolnya itu ya. Misalkan di sini ada X minus 3, berarti pembuat nolnya kan X sama dengan 3 gitu ya. Di sini ada X plus 4, berarti pembuat nolnya agar ini 0, itu kan berarti X-nya sama dengan minus 4. Kemudian di sini X minus 1, berarti X-nya sama dengan 1. Untuk X ditambah 6, berarti X-nya sama dengan minus 6, gitu ya. Nah, jadi pembuat nolnya, yang penting kita tulis dulu pembuat nolnya, gitu ya. Itu antara lain berapa? 3, gitu ya. Kemudian ini minus 4, kemudian ini 1, dan ini minus 6 gitu ya. Nah, langkah berikutnya setelah kita menemukan ini, tuliskan angka-angka ini pada garis bilangan. Oke, kita tuliskan aja. Berarti kan ada 4 titik, sembarang aja, nggak usah di jaraknya kita abaikan aja. Yang penting kita tahu titik-titiknya, kalau paling kecil di sebelah kiri gitu ya, paling besar di sebelah kanan, berarti urut. Kalau di sini paling kecil kan minus 6, berarti kita taruh paling kiri gitu ya, seperti garis bilangan kan. Kemudian di sebelah kanannya minus 4, kemudian di sini ada 1, 3 gitu ya. Nah, berarti ada berapa daerah? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada 5 daerah ini ya. Nah, kemudian kita cek untuk daerah sini, berarti X kurang dari minus 6. Oke, saya tulis di sini X kurang dari minus 6. Kemudian di sebelah kanannya ini, itu kalau dibuat pertidaksamaannya berarti X antara berapa? X antara minus 6 sampai minus 4 gitu ya. Kemudian di sini ada minus 4 sampai 1 ya. Berarti yang ketiga itu minus 4 X minus 1. Maaf, 1 gitu ya. Kemudian kanannya ada 1 X berapa? 3 gitu ya. Kemudian paling kanan berarti di sini itu X lebih dari 3. Nah, untuk apa ini angka-angka ini? Nah, ini kita masukkan ke pertidaksamaan ini, kita cek apakah hasilnya positif atau negatif. Nah, gimana ngeceknya? Begini caranya. Ketika X kurang dari minus 6, berarti kan ada bilangan minus 7, minus 8, dan seterusnya. Kita masukkan ke sini. Berarti kalau kita masukkan ke sini, berarti X dikurangi minus 3, misalkan ada minus 7, berarti kan minus ya hasilnya. Minus gini. Kemudian kalau dimasukkan ke sini juga minus ya. Kan ada minus 7 ditambah 4 kan minus ya. Oke. Kalau dimasukkan ke sini minus juga. Kalau dimasukkan ke sini minus ya. Oke. Nah, berarti kan minus dikalikan minus hasilnya adalah positif gitu ya. Kemudian kalau kita masukkan ke sini, hasilnya adalah positif. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Artinya apa? Artinya daerah sini itu adalah bernilai
positif. Gitu ya. Sama untuk ini, misalkan kita masukkan ke bentuk rasionalnya, berarti X antara ini minus 6 sampai minus 4 berarti ada minus 5 ya. Misalkan gitu aja, minus 5 di sini kita masukkan. Kalau masukkan ke sini, X dikurangi 3 hasilnya adalah minus. Kalau kita masukkan ke sini, hasilnya minus juga ya. Oke. Kalau kita masukkan ke sini berarti minus. Kalau di sini berarti positif. Nah, minus kali minus positif dibagi dengan minus. Hasilnya adalah minus. Gitu ya. Nah, berarti untuk daerah sini hasilnya adalah minus. Kemudian untuk ini, interval ini antara minus 4 sampai 1 ya. Berarti di sini ada 0 ya. Nah, paling gampang 0 itu kita masukkan aja ke sini ya. Kita masukkan aja berarti 0 dikurangi minus 3 hasilnya adalah minus. Kalau masukkan ke sini hasilnya plus. Ini minus, di sini plus gitu ya. Ternyata minus dibagi dengan minus. Hasilnya adalah positif. Nah, berarti dari sini hasilnya adalah positif. Lagi untuk ini antara 1 sampai 3 berarti ada 2 ya. Misalnya ada 2 kita masukkan ke sini. Berarti hasilnya adalah minus gitu ya. Ini plus, ini plus, ini plus gitu ya. Hasilnya adalah minus dibagi positif. Hasilnya adalah negatif. Berarti di sini adalah negatif. Gitu ya. Intinya itu. Nah, kalau X sama dengan X lebih dari 3, berarti kalau kita masukkan hasilnya adalah positif, ini positif, ini positif. Berarti positif dibagi positif. Hasilnya adalah positif. Nah, ini sudah terisi semua. Nah, kemudian kita tinggal lihat soalnya. Karena ini kurang dari 0, hati-hati, kurang dari 0 berarti kita pilih yang negatif. Karena kurang dari 0 itu adalah bilangan yang negatif, gitu ya. Oke, berarti kita pilih yang negatif itu berarti interval ini ya. Ini sama ini ya. Berarti minus 6 sampai 4, minus 6 sampai minus 4. Kemudian yang ini 1 sampai 3. Nah, jadi interval bernilai negatif itu adalah X antara minus 6 sampai minus 4 dan 1 sampai 3. Gitu ya, paham ya? Oke, ini adalah solusi soal yang pertama. Sekarang yang nomor 2, kita punya ini X kuadrat dikurangi 9 gitu ya. X dikurangi 5, X ditambah 2 itu lebih dari 0. Nah, X kurang dari 9 itu kan 9 kan 3 kuadrat ya. Berarti X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kalau dijabarkan menjadi X plus 3, X minus 3, kita bagi dengan X minus 5, X ditambah 2. Nah, ini sama dengan ini artinya ya. Tahu ya? Sekarang kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu berapa saja kita hitung. Ini ada plus 3, berarti pembuatnya adalah minus 3. Kalau di sini ada X minus 3 berarti 3. X kurangi 5 berarti 5. Ini minus 2. Berarti ini ya, minus 3, 3, 5 dan minus 2. Nah, sekarang kalau kita buat garis bilangan, di sini ada 4 titik, sama seperti tadi ya, ada 4 titik. Di sini paling kiri itu berarti minus 3, kemudian ini minus 2, kemudian ini 3, di sini 5. Gitu ya. Untuk yang pertama berarti X kurang dari minus 3. X kurang dari minus 3. Sini ya. Kemudian X antara minus 3, X minus 2. Kemudian di sini berapa? Untuk ini ya. Untuk ini berarti minus 2 sampai 3 gitu ya. Kemudian 3 sampai 5. Kemudian di sini lebih dari 5. Gitu ya. Nah, berarti kita cek satu persatu. Untuk X kurang dari minus 3, berarti kita masukkan ke sini ya.
Sini boleh, sini boleh. Kalau kita masukkan ke sini berarti hasilnya adalah minus. Kalau di sini minus gitu ya. Di sini berapa? Minus juga ya. Di sini juga minus gitu ya. Berarti minus kali minus positif, ini juga positif. Positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Nah, berarti daerah sini adalah bernilai positif. Sekarang untuk ini minus 3 sampai minus 2, kalau kita masukkan ke sini ya, itu berarti X plus 3 berarti ini positif gitu ya. Kemudian berapa ini? Ini X berarti negatif gitu ya. Kemudian kalau masukkan ke sini berarti negatif. Kemudian kalau masukkan sini berarti negatif ya. Oke. Positif kali negatif itu negatif, kemudian pun negatif kali negatif itu positif. Kalau kita bagi ini, hasilnya adalah, maaf, negatif, gitu ya. Berarti di sini hasilnya adalah negatif. Kemudian ini untuk X minus 2 sampai 3, berarti ada 0 di sini ya. Nah, 0 ini kita substitusikan, kita masukkan ke sini, misalkan, itu hasilnya adalah positif, dikalikan negatif, kita kalikan negatif, ini positif ya. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Berarti ini positif ya. Oke, sekarang yang ini antara 3 sampai 5 berarti ada nilai 4. Misalkan kalau 4 kita masukkan ke sini, itu hasilnya adalah positif. Di sini adalah positif ya. Di sini negatif, itu kan di sini positif. Hasilnya adalah positif kali positif itu positif, negatif kali positif negatif. Kalau kita bagi negatif ya, ini negatif. Kemudian X ku lebih dari 5, kalau kita masukkan ke sini adalah positif, di sini positif, ini positif gitu ya, di sini juga positif ya. Berarti positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Berarti di sini adalah positif. Nah, karena yang dicari adalah lebih dari 0 gitu kan, lebih dari 0 itu kan artinya positif ya. Berarti kita pilih yang positif. Berarti ini gitu ya. Kemudian di sini, kemudian sini. Gitu ya. Ada 3. Berarti yang pertama X kurang dari minus 3. Gitu ya. Kemudian X antara minus 2. Ini ya. X minus 2, X 3. Kemudian yang terakhir X lebih dari 5. Nah, jadi solusi untuk soal yang nomor 2 itu adalah ini. Oke ya, X kurang dari minus 3, X antara minus 2 sampai 3, kemudian X lebih dari 5. Gitu ya. Oke, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang pertidaksamaan fungsi rasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.